sesuatu yang sifatnya bahayanya cukup besar, pada umumnya tingkat perlindungan keamanan dan keselamatannya itu jauh lebih baik dibandingkan yang kurang berbahaya. Indonesia untuk tingkat pengawasan loh, tadi karena bahan yang kita gunakan inilah bahan yang sangat berbahaya. Oke, bagaimana dengan sumber daya manusia nih? Pengembangan staf-staf yang ada di Batan itu apa ada program untuk pengembangan sumber daya manusia ya, sumber daya manusia sebagai contoh saja ya. Ya, baik Mas Fadli, kita lanjutkan obrolan kita. Tadi menyambung pembicaraan kita tentang tenaga nuklir ya. Bahaya apa saja tuh yang dapat ditimbulkan dari energi nuklir gitu? Ya, sebenarnya yang utama itu adalah bahaya radiasi. Radiasi. Nah, ini yang paling banyak di kita, khususnya kalaupun juga bahaya kontaminasi paling gitu. Hanya kan itu kalau kontaminasi dan radiasi ini jika terjadi lepasan keluar. Nah, namun lagi-lagi bahwa sesuatu yang sifatnya sangat berbahaya pada umumnya punya perlindungan yang jauh lebih baik dibandingkan yang tidak bahaya. Kita kasih contoh. Kalau kita naik sepeda mungkin dianggap tidak bahaya dibandingkan kalau kita bawa mobil. Ya kan? Yeah. Padahal kalau kita bawa mobil punya potensi bahaya yang begitu besarnya, sehingga ada safety belt dan macam-macamnya, sehingga tingkat keamanan si pengguna itu jauh dipertimbangkan dibandingkan kalau kita menggunakan sepeda, gitu kan? Hanya menggunakan helm, kemudian menggunakan tutup lutut dan sebagainya. Padahal potensi kecelakaannya paling banyak ya sepeda, kan gitu kan? Ya. Itu salah satu contoh bahwa sesuatu yang sifatnya bahayanya cukup besar, pada umumnya tingkat perlindungan keamanan dan keselamatannya itu jauh lebih baik dibandingkan yang kurang berbahaya. Kira-kira demikian sebenarnya. Ya. Beberapa negara dulu ada kebocoran reaktor nuklir itu ya. Seperti di Jepang atau di negara-negara lain. Kalau di Indonesia ini kita apakah punya fasilitas reaktor nuklir? Ya. Kalau di Indonesia ini kita punya fasilitas reaktor nuklir. Hanya saja reaktor yang kita gunakan reaktor riset. Belum digunakan untuk tenaga listrik dan sebagainya. Kalau di tempat yang lain sudah. Nah, tadi menyinggung terkait yang ada kebocoran dari negara yang lain. Sebenarnya ini kan contoh kayak yang terjadi di Jepang terakhir. Ya. Itu kan masalah utamanya bukan pada saat kecelakaannya, tapi karena ada potensi alam yang belum terpertimbangkan. Karena apa? Skala yang dihitung oleh teman-teman di Jepang itu, ya misalnya gempanya sampai sekitar 8 skala Richter, yang pada umumnya paling besar terjadi di sana. Ya. Ternyata kemarin terjadi jauh lebih besar dibandingkan itu. Dan yang rusak di Jepang itu bukan reaktornya, tapi sarana penunjangnya. Nah, hanya kalau sarana penunjangnya rusak, pasti kan kalau seandainya mobil itu rusak, salah satu komponennya kan nggak mesinnya yang rusak, misalnya kan bannya pecah, berarti kan berhentilah mobil itu. Kira-kira kan demikian. Itu hal yang terjadi juga demikian. Pun sebenarnya jumlah totality kecelakaan kerja korban dari kecelakaan akibat energi nuklir itu sangat rendah loh. Jumlahnya nih total ya. Kayak kemarin di Fukushima itu yang terakhir terjadi, jumlahnya kalau tidak salah tidak sampai 20 orang. Kejadiannya maksudnya kan. Yang lebih banyak karena gempanya. Namun potensi paparan tadi ya, radiasinya tadi yang memang butuh kemengembalian secara normalnya cukup lama. Tapi kalau dilihat sisi korbannya jauh lebih sedikit. Oke, terus bagaimana pengawasan? Ada badan pengawas yang mengawasi tenaga nuklir yang ada di Indonesia gitu. Indonesia untuk terkait pengawasan tadi karena bahan yang kita gunakan inilah bahan yang sangat berbahaya dan punya potensi energi yang besar, pengawasannya itu luar biasa. Indonesia ini punya badan pengawas namanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, namanya Bapeten. Bapeten. Ya. Nah, teman-teman ini pengawasannya cukup luar biasa. Gitu ya.
pun itu secara nasional. Kemudian secara internasional kita juga diawasi oleh namanya IAEA, Badan Atom Dunia lah kalau di tempat kitanya istilahnya gitu. Itu juga diawasi. Nah, pengawasan kita juga kalau namanya energi nuklir juga banyak, Pak Sandi. Jadi bukan hanya negara kita, ya, tapi juga negara lain juga ikut membantu mengawasi. Apa yang mengawasinya? Misal, kan bahan nuklir ini bisa diperoleh dari mana saja. Mereka juga mengawasi punyanya sendiri karena potensinya bahayanya cukup besar. Jadi kalau seandainya bahan nuklir itu kita beli misalnya ya dari Rusia misalnya gitu, mereka juga mengawasi bahan mereka nih, gitu kan, sampai serah terimanya. Jadi saya awasi sampai ke tangan Pak Sandi yang beli, Pak Sandi. Nah sekarang sampai di tangan Pak Sandi yang memastikan bahwa pengawasannya itu jadi lebih baik. Jadi sangat luar biasa pengawasnya. Jadi tidak ada sedikit pun potensi ketidakterawasan dari bahan nuklir ini sendiri. Iya. Sehingga potensi penyimpangannya sangat kecil sebenarnya. Kecil ya. Oke, bagaimana dengan sumber daya manusia nih? Pengembangan staf-staf yang ada di Batan itu apa ada program untuk pengembangan sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia. Sebagai contoh saja ya. Kita kan kadang meragukan tenaga kerja Indonesia sendiri. Kan gitu kan? Yang di masyarakat kita itu kan meragukan lah gitu ya. Sederhananya. Padahal jangan lupa kita Indonesia ini pernah membuat reaktornya, kan kita punya 3 reaktor. Ya. Namanya reaktor Triga Bandung, kemudian reaktor Kartini, dan reaktor Serpong. Ada 3? 3 kita. Untuk reaktor Jogja, itu kita bikin dari tenaga kerja Indonesia sendiri. Dan aman. Aman. Kan gitu kan? Tidak pernah ada kebocoran yang ada di Jogja kan? Yang buat siapa? Ya, sumber daya manusia kita. Itu menunjukkan bahwa kita mampu untuk membuat reaktor itu sendiri. Ini salah satu contoh. Kita juga sudah 30 tahun lebih reaktor ini kita jaga. Dan tidak ada potensi kebocoran manapun. Artinya menunjukkan kompetensi masyarakat Indonesia ataupun orang-orang Indonesia ini tidak diragukan. Nah, hanya kan kita lagi-lagi khawatir dan sebagainya. Iya. Nah, begini. Agak berbeda memang budaya yang ada di industri nuklir dengan budaya di organisasi. Yang membedakan itu kan budayanya kita. Contoh kalau orang Indonesia katanya ceroboh gitu kan, dan sebagainya lah yang menjadi pertanyaan besar di kalangan kita. Nah, kalau di industri nuklir itu punya budaya sendiri. Budaya apa? Contoh dia budayanya harus budaya bersifat selamat. Ya mau nggak mau dia harus bersikap yang sesuai dengan industri nuklir itu sendiri. Nah, dan ini sudah dipertimbangkan, kemudian sudah diukur, sudah disahkan oleh IAEA. Jadi Anda kalau mau ikut jadi tenaga nuklir, ya budayanya harus begitu, mau nggak mau, budayanya ya budaya industri nuklir yang melekat. Nah, mau nggak mau kita yang budayanya tadinya misalnya berawal dari budaya yang kita ketahui, masuk, ya mau nggak mau harus berubah. Jadi lebih baik budayanya. Jadi itulah kondisi kitanya. Iya. Indonesia dulu tenaga nuklir ini sejak Pak Presiden pertama ya? Ya, betul. Pak Soekarno. Betul. Dan waktu itu kalau nggak salah tujuannya untuk buat bom nuklir bukan ya? Namun karena ganti kepemimpinan, jadi ganti arah ya. Jadi menuju ke inovasi yang ke arah yang lebih positif ya? Ya, tidak. Jadi sebenarnya arah dari ini saya klarifikasi. Memang semangat Presiden Soekarno itu punya visi yang jauh luar biasa. Beliau sangat memahami potensi dari energi nuklir itu sendiri. Kita digagas tadi di awal saya sampaikan bahwa kita awal merdeka diinisiasi dengan terjadinya bom nuklir. Beliau melihat bahwa potensi energi nuklir ini sangat besar. Nah, pada saat beliau mendirikan itu, sebenarnya Indonesia harus punya posisi yang kuat juga dalam teknologi ini. Jadi visinya ke sana. Kalau kita lihat, Presiden Soekarno itu sangat visioner. Kalau kita lihat sejak sejarah, perjalanan energi nuklir kita ini sama dengan Korea Selatan. Korea Utara. Korea Utara. Sama dengan Iran. Sama dengan Pakistan. Nah, jadi starting atau memulainya energi nuklir itu hampir sama bersamaan. Hanya saja tadi kita lihat mereka diberikan ruang yang lebih luas oleh pemerintahnya. Kita mungkin belum diberikan ruang yang begitu luas. Diberi ruang cuman tidak begitu luas bisa jadi. Jadi mereka lebih maju. Jadi mereka akhirnya lebih maju kan. Jelas saja sebenarnya kan. Ada nggak negara yang
memanfaatkan tenaga nuklir ini untuk perang? Nah, kalau untuk perang ya, kalau terminologinya perang belum ada. Oh, belum ada ya? Namun kalau di terminologinya untuk senjata nuklir ada. Oh, ada. Nah, Ada beberapa negara. hanya ya? 5 negara. Oh, 5 negara. Hanya 5 negara. Nanti teman-teman netizen bisa mencari lebih jauh lagi. Hanya 5 negara yang saat ini memproduksi nuklir itu untuk persenjataan. Nanti bisa dikoreksi, Jawa tidak salah. Tapi setidaknya Amerika itu juga punya pembuatan itu, gitu ya. Kemudian Korea Utara, Rusia, gitu kan. Kita kelihatan kan kemarin kan Iran. Nah, karena semua itu diatur ataupun dikelola dan diawasi oleh IAEA namanya. Nah, dan kebetulan kalau Indonesia, ini badan regulasi yang mengawasi penggunaan energi nuklir di dunia ini. Nah, kita Indonesia pun banyak negara itu, ya kan, memang menandatangani bahwa penggunaan nuklir itu harus dengan maksud damai. Bukan harus maksud damai, gitu ya. Bukan untuk tadi pembuatan senjata. Sehingga kalau kita berpikir wah kita menguasai nuklir untuk senjata kejauhan lah ya. Untuk yang manfaat positif saja belum gitu ya. Padahal ini potensinya cukup banyak. Sangat cukup banyak dan cukup besar. Saya kira untuk di negara kita pun negara yang lain untuk pemanfaatan sebagai sumber energi ini saja sudah sangat luar biasa. Ya. Bisa menopang industri kita jauh lebih bagus. Maju lagi sehingga ya kita kan pengen harga murah ya, mudah-mudahan betul. Tapi 2035 itu masih lama, Pak. Memang agak sedikit berbeda. Kalau kita penggunaan tenaga nuklir ini investasinya itu memang bukan investasi jangka pendek. Kalau kita pemanfaatan nuklir itu selalu menggunakan investasi jangka panjang. Mirip kayak jalan tol. Infrastrukturnya juga cukup lama, gitu kan. Kemudian, namun kalau kita di keekonomian untuk bahan habis pakainya sedikit. Bahan habis pakainya sedikit. Nah, maka infrastrukturnya awalnya memang cukup lama. Dia paling untuk pembangunan sampai tingkat jadi PLTN itu, misalnya setidak-tidaknya butuh sekitar 5-10 tahun. Maka butuh waktu yang komitmen pemerintah yang cukup besar. Hanya saja kemanfaatannya itu bisa 100 tahun. Luar biasa kan? Dari mulai pembangunan tadi bisa sampai 100 tahun pemanfaatannya karena keuntungan dari energi tersebut. Memang investasinya dia tidak cepat, maka kita kan terganti dari politik ya. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti gitu ya. Tapi kalau keinginan untuk negara itu cukup besar, investasi 10 tahun bisa jadi untuk keuntungan 100 tahun kemudian. Karena energi cukup besar. Demikian kira-kira. Itu kan energi listrik ya tahun 2035. Mungkin ada teknologi baru nggak di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Misalnya 2030 lah. Kan seperti apa itu? Memang power plant ini jadi juga masalah di banyak negara, khususnya untuk reaktor-reaktor yang cukup besar. Ya. Maka para researcher ini mengembangkan reaktor yang namanya mikro atau small. Jadi small atau small SMR, small modular reaktor. Jadi reaktor-reaktor yang lebih kecil dibandingkan reaktor yang ada di karena atau juga yang lebih kecil lagi, mikro namanya bisa jadi. Ini nuklir itu agak unik. Nuklir itu kenapa uniknya? Kalau kita bikin tenaga listrik, tenaga air harus dekat sungai yang cukup besar. Kalau kita pengen pengembangan listrik tenaga panas bumi harus dekat sumber panas buminya. Jadi kan posisi plannya mendekati sumbernya. Kalau nuklir ini berbeda. Dia bisa di mana saja. Ya. Nah tadi, maka kalau plannya besar, pasti kita perhitungkan jejak alam di situ. Tapi kalau dia small, itu bisa di mana saja karena bentuknya kecil. Itu maka para peneliti sekarang mengembangkan yang bentuknya small modulator. Reaktor yang kecil, yang bisa mengcover misalnya cuma beberapa kabupaten misalnya kan. Walaupun di banyak beberapa titik. Dia uniknya nuklir itu karena tadi tempatnya bisa disesuaikan, bisa besar, bisa kecil gitu, bisa di laut, bisa di sungai besar, bisa di daratan. Jadi reaktor nuklir ini sebenarnya cukup menarik. Terus bagaimana dukungan pemerintah nih? Pemerintah Jokowi ya. Seperti apa? Terus harapannya nih ganti pemerintahan tuh apa yang diharapkan dari pemerintahan yang baru? Memang
selama pemerintahan presiden kita yang lama hingga terakhir tahun 2021 belum terlihat. Belum terlihat dengan baik gitu ya. Namun terakhir-terakhir ini kan beliau juga memberikan supporting walaupun sekarang sedang dalam transisi gitu ya. Kalau tidak salah Pak Luhut gitu kan sebagai pemimpin untuk mengajak bagaimana mendorong Indonesia juga mulai menggunakan reaktor nuklir ini sendiri. Gitu. Tapi kan ini perjalanan cukup panjang ya. Maka harapannya ya semangat yang sudah dimulai walaupun terinisiasi ini dilanjutkan oleh presiden selanjutnya supaya Indonesia bisa merasakan energi listrik yang murah. Harapannya demikian. Iya, dan juga bisa ada percepatan ya. Ya, ada percepatan ini ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Oke, Mas Fadli, ya. Dulu kan sarjananya IPB ya? Ya. Ada lanjut studi lagi nggak? Ya, saya sih alhamdulillah lanjut studi lagi gitu ya. Hanya saja tidak linear dengan latar belakangnya. Saya kebetulan saat ini aktif di lingkup keamanan nuklir. Nuklir. Nah, karena keamanan nuklir itu ataupun ini lingkupnya itu multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu. Jadi kebetulan latar belakang saya yang tadinya jadinya kimia, teknikalnya ada gitu kan, materialnya sekarang punya kompetensi di quality dan standarisasi. Iya. Kemudian S3-nya di sumber daya manusia. Di mana tuh S2, S3? Nah, S2-nya kemarin ada di Trisakti terkait dengan quality dan standarisasi. Kemudian S3-nya di Universitas Terbuka. Dan yang unik lagi ada hukumnya juga. jadi ilmunya lebih banyak mendalami ilmu sosial ya saat sekarang ini ya. Walaupun secara teknikal secara ini masih. Nah tadi makanya saya kebetulan fieldnya ataupun bidangnya sekarang didalami terkait keamanan nuklir cukup luas gitu kan. Bagaimana barang-barang nuklir ini jangan sampai disalahgunakan. Nah, benar. Maka dari sisi hukumnya, dari sisi standarisasinya, dari sisi orangnya kebetulan kok include semua nih di kompetensi yang saya miliki, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah ini udah full ilmunya, pengalamannya juga ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Ada ini nggak mungkin adik-adik kelas yang mau juga nih seperti Mas Fadli ini sebagai peneliti ya di bidang tenaga nuklir ini? Ya. Mungkin bagaimana supaya mereka bisa masuk ke Batan itu? Sebenarnya energi nuklir ini pemanfaatannya sangat luas sekali, sangat luas sekali ya. Bahkan perspektifnya cukup luas juga. Nah, kalau kita melihat Indonesia mungkin terbatas, tapi di dunia cukup luas sekali ini. Nah, bahkan untuk pemanfaatan energi nuklir itu bukan hanya di bidang kesehatan ataupun di bidang pertanian saja, tapi di industri juga cukup banyak. Nanti kalau hanya saja kita informasi itu yang terbatas. Banyak yang mesti kita gali. Contoh misalnya, di industri itu contoh untuk pengukuran misalnya biasanya energi nuklir digunakan untuk pengukuran measurement. Contoh misalnya gini, kalau ada pipa, kalau kita lihat di Pertamina gitu kan, Pertamina itu misalnya ada pipa yang mampet nih, gitu kan, adanya di bawah tanah kan nggak mungkin kita bongkar. Gimana untuk mendeteksinya, kemampetannya di mana? Kan sulit kalau kita bongkar. Maka energi nuklir bisa untuk mendeteksi itu. Nah, itu salah satunya. Belum hal yang lainnya. Contoh kalau di medical untuk masalah pemeriksaan ronsen dan sebagainya itu sudah cukup banyak, gitu ya. Kalau di pertambangan saya yakin saya tidak bergelut di sana, gitu ya. Namun banyak yang menggunakan teknologi untuk di bidang itu. Nah, kalau adik-adik kelas kita ini yang mau jadi peneliti di bidang nuklir, itu bagaimana tuh bisa masuk? Kalau sekarang ini memang untuk menjadi peneliti ini jalurnya sedikit agak panjang memang. Memang ya. Kalau jadi tanda kutipnya peneliti, karena kebetulan regulasi kita diberi untuk menjadi peneliti dipersyaratkan harus sudah berpendidikan S3. Nah, itu sebenarnya jadi masalahnya. Oh, harus S3. Ya, gitu kan. Nah, untuk jadi peneliti, mungkin dalam tahun ke depan mungkin terjadi perubahan ya, walaupun pas saat saya pada saat itu belum harus dipaksakan S3. Tapi kalau sekarang memang untuk menjadi peneliti pertama kali masuk pada umumnya didorong
persyaratan pertamanya harus 3 ini jadi kendala di kita. Tapi adik-adik ataupun yang lain bisa mendorong menggunakan beasiswa cukup banyak, beasiswa di luaran ya. Namun jangan, bidang di nuklir itu kan bukan hanya peneliti nih. Bukan hanya peneliti gitu ya. Tadi cukup banyak saya jelaskan, industri juga ada. Nah, apalagi kalau pengen berkarir di dunia nuklir di luar cukup banyak. Karena perkembangan untuk teknologi reaktor ini cukup pesat sekarang nih. Contoh tadi saya sampaikan, Cina itu cukup banyak gitu kan untuk mengejar zero emission tadi. Kemudian juga banyak negara-negara yang lain berkembang pun berlomba-lomba untuk membangun reaktor juga. Spesifiknya atau khususnya terkait dengan small moderator ini. Karena memang energi yang paling murah dan energi yang paling bersih saat ini gitu kan, dan cepat, ya salah satu opsinya ya menggunakan energi nuklir ini. Maka teknologi ini cukup banyak potensi. Sekarang juga ada sekolah tinggi ya, yang jurusan teknik nuklir. Benar ya, ada? Ya, di Indonesia itu ada ya. Dulu sejak S1 sebenarnya sudah ada dari situ, Kang, gitu ya. Khususnya di Jogja. UGM itu mensponsori dulu namanya Sekolah Teknik Nuklir. Sekarang mungkin, mohon maaf saya juga agak lupa, berubah bermigrasi menjadi teknik fisika. Walaupun bidangnya juga terkait nuklir. Kemudian Sekolah Tinggi Politeknik Nuklir juga ada. Nah, kemudian ITB juga ada nih. Nah, karena memang untuk negara-negara harus didorong untuk mengembangkan sumber daya manusianya ini punya sekolah yang terkait dengan nuklir, gitu. Dan ini di banyak negara. Pada umumnya, kalaupun dia belum, gitu, pasti di universitasnya itu ada fakultas ataupun jurusan yang terkait bidang nuklir. Hampir sekali didorong di banyak negara. Sehingga ini ceruk besar sebenarnya, potensi yang cukup besar untuk bergelut di bidang nuklir ini. Wah, oke, Pak. Gak terasa nih waktunya. Oh iya. Terima kasih banyak ini ya. Rupanya kita mudah-mudahan bermanfaat dan mendorong adik-adik semua, teman-teman semua untuk mendalami hal yang baru ya. Gitu kan. Sangat menarik ini ya. Terima kasih waktunya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ya, di lain kesempatan dan waktu lagi. Oke, terima kasih. Baiklah, itu obrolan kami dengan Mas Fadli sebagai peneliti keamanan tenaga nuklir di Batan. Semoga ada manfaatnya untuk penonton sekalian. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.